Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Jalagan dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1 B121 114 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Tema yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Baik, yang pertama, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Syaifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indi atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama, O.L. Helprik, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1904 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Presidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan Keresidenan menjadi Shuchokan dan Abdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari tahun 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari tahun 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret tahun 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Ngamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis, kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret tahun 1942, dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 berdasarkan informasi Akagani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Banteng sekarang. Pada tanggal 18 April tahun 1946, Komite Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KNI, Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut. Dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah.
Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Keresiden Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresiden Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan di bagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikendaki masuk Keresiden Jambi karena sejak tanggal 1 Juni tahun 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat. Tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau yang disingkat dengan PSK. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau yang disingkat dengan HP Marbahari dengan Front Pemuda Jambi atau yang disingkat dengan PR-Pro Peja pada tanggal 10 April tahun 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung karena saat itu penduduk Jambi tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei tahun 1954 dengan memutuskan 3 orang delegasi yaitu RD Abdullah, AT Hanafia, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Profesor Dr. M.R. Hajairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai dengan 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau yang disingkat dengan BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi, tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari tahun 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari tahun 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jambi GR Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 yaitu orang Nuhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, KMS H.A. Somad, RD Suhur, Manan, Imron,
Imron Muncik, dan ABD Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L KPTS. Tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah residen Jambi, yaitu kini menjadi Gubernur Jambi. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli tahun 1958 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, atau Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulur, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember tahun 1958, Mendagri Sanoesi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo, Residen Jambi sebagai Diens Doen Dede, Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember tahun 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi atau sekarang yang disebut dengan Gedung BKOE. Kendati de jure, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat tahun 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada O.L. Helfrich pada tahun 1906 sampai 1908. Lalu yang kedua A.J.N. Engelembert tahun 1908 sampai 1910. Dilanjutkan dengan T.H.A.L. Heiting tahun 1910 sampai 1913. Lalu yang keempat, A.L. Kamerling pada tahun 1913 sampai 1915. Yang kelima, H.E.C. Kuas pada tahun 1915 sampai 1918. Lalu yang keenam, H.L.C. Petri pada tahun 1918 sampai 1923. Yang ketujuh, C. Portman pada tahun 1923 sampai 1925. Yang kedelapan, G.J. Pandongen pada tahun 1925 sampai 1927. Lalu yang kesembilan, H.E.K. Ejerman pada tahun 1927 sampai 1928. Lalu yang kesembilan, J.R.F. Perskor Paniese tahun 1928 sampai 1931. Lalu yang selanjutnya W.S. Steinbuch pada tahun 1929
1931 sampai 1933. Lalu PH J. van der Meulen pada tahun 1933 sampai tahun 1936. Lalu M.J. Ruisaper pada tahun 1936 sampai 1940. Lalu Reuvers pada tahun 1940 sampai 1942. Tahun 1942 sampai 1945, Jepang masuk ke Indonesia, termasuk masuk ke Jambi. Lalu residen Jambi yaitu yang pertama Dr. Segap Yahya pada tahun 1945, yang kedua R. Inu Kertapati tahun 1945 sampai 1950, yang ketiga Baksan tahun 1950 sampai 1953, yang keempat Hussein Puang Limbaro pada tahun 1953 sampai 1954, yang kelima R. Sudono pada tahun 1959 sampai 1955, yang keenam Jamin Datuk Bagindo tahun 1954 sampai 1957. Akting Gubernur 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Provinsi 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Baiklah, sekianlah penjelasan saya mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.